Saya mendengar tentang seorang pemuda yang mengajak temannya untuk mendengarkan seorang pemain musik yang baru di kota mereka. "Kamu pasti suka orang ini," ia meyakinkan temannya. "Seperti siapa orang ini?" tanya temannya. Pemuda itu menjawab dengan penuh semangat. "Dia tidak seperti siapapun yang pernah kamu dengar. Kamu akan terheran-heran melihat betapa berbedanya dia." Setiap pengikut Kristus yang setia menghormati dan menyembah Allah karena segenap dirinya dan segala yang dilakukannya. Namun yang seringkali membuat kita takjub ialah betapa berbedanya Allah dari segala sesuatu yang diciptakannya. Ini adalah pelajaran kedua dalam seri Kita Percaya Kepada Allah. Sebuah seri yang bertujuan menjelajahi doktrin Allah atau teologi dalam arti harfiahnya atau teologi proper dalam teologi sistematika. Pelajaran ini kami beri judul Bagaimana Allah Berbeda. Dalam pelajaran ini kita akan berfokus pada hal yang oleh para teolog dinamakan atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, yaitu betapa berbedanya Allah dengan ciptaannya. Dalam pelajaran sebelumnya, kami mendefinisikan atribut ilahi sebagai berikut. Kesempurnaan dari esensi Allah yang dinyatakan melalui berbagai manifestasi historis. Atribut-atribut Allah adalah ciri-ciri esensinya. Tanpa ini, dia bukanlah Allah. Kita juga telah melihat bahwa para teolog umumnya berbicara tentang dua bentuk utama atau kelompok utama dari atribut-atribut Allah. Atribut-atributnya yang dapat dikomunikasikan adalah ciri-ciri dari esensi Allah yang dapat dibagikan kepada ciptaan dalam cara yang terbatas. Atribut-atributnya yang tidak dapat dikomunikasikan adalah ciri-ciri dari esensi Allah yang tidak dapat dibagikan kepada ciptaan. Dalam pelajaran ini, kita akan berkonsentrasi pada kelompok yang kedua, yaitu atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Betapa berbedanya dia dari ciptaannya. Ketika kita berbicara tentang siapa Allah dan apa yang kitab suci nyatakan kepada kita tentang siapa Allah, yang dinamakan atribut-atribut Allah, manusia membedakannya dalam hal-hal yang dapat dikomunikasikan, artinya hal-hal yang seperti kita, atau yang tidak dapat dikomunikasikan, yaitu hal-hal yang sangat berbeda antara Allah dengan kita. Mengapa perbedaan ini penting? Ini penting karena hal ini membantu kita untuk memahami siapa Allah. Allah yang berbeda. Jika kita memikirkan sebuah kata seperti aseiti, yang artinya Allah ada hanya dengan membuat dirinya sendiri ada. Pelajaran kita tentang atribut-atribut yang mengungkapkan bagaimana Allah berbeda dari ciptaannya akan dibagi dalam dua bagian utama. Pertama, kita akan melihat proses identifikasi. Bagaimana kita mengenali dan mendefinisikan atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Dan kedua, kita akan menelusuri proses integrasi. Bagaimana kita menggabungkan kepercayaan kita tentang atribut-atribut ilahi ini dengan pengertian kita akan kesempurnaan-kesempurnaan Allah yang lain. Mari kita mulai dengan mengenali kesempurnaan Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Ada banyak cara untuk menjelaskan bagaimana mengenali atribut-atribut ilahi. Tetapi untuk mempersingkat waktu, kita hanya akan membicarakan 3 pokok utama. Pertama, kita akan melihat dasar biblika untuk mencapai sasaran ini. Kedua, kita akan mengamati keanekaragaman teologis di kalangan Injili terkait perkara ini. Dan ketiga, kita akan berfokus pada luasnya perspektif biblika yang harus kita perhatikan ketika kita mendefinisikan atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Mari kita lihat dasar biblika untuk mengenali kesempurnaan-kesempurnaan ilahi ini. Wahyu umum memberi kita banyak wawasan tentang atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan apabila kita membandingkan karakteristik esensi Allah dengan karakteristik ciptaannya. Kaum skolastik abad pertengahan menamakan strategi ini via negationis atau cara kontradiksi. Namun seperti telah kita lihat, sepanjang sejarah,
Allah telah memberikan wahyu khusus kepada umatnya untuk menuntun kita, sementara kita merenungkan wahyu umum. Telah kita singgung dalam pelajaran sebelumnya bahwa di zaman gereja mula-mula dan abad pertengahan, teologi menurut arti harfiahnya atau teologi proper sangat dipengaruhi oleh konsep tentang Allah menurut filsafat Yunani. Filsafat Yunani menekankan bahwa Allah adalah transenden dan karenanya terpisah sama sekali dari sejarah. Di bawah pengaruh ini, para teolog Kristen mengenali atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dalam hampir setiap halaman dari kitab suci. Tetapi di zaman modern, banyak teolog terkemuka yang kritis dan bahkan juga sejumlah kalangan Injili telah meninggalkan pengaruh Yunani ini. Alih-alih menekankan transendensi Allah, mereka berfokus pada imanensinya, keterlibatannya dalam sejarah. Dan karena ini, seringkali banyak orang Kristen yang tulus, yang meremehkan, dan bahkan menyangkal bahwa Alkitab mendukung doktrin tradisional dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Oleh karena banyak keraguan terkait hal ini, kita perlu menunjuk pada suatu pandangan mendasar tentang Allah yang meresapi kitab suci. Yang kami maksudkan di sini adalah bagaimana penulis-penulis dan tokoh-tokoh Alkitab seringkali menyebutkan fakta bahwa Allah tidak ada bandingannya. Ia tidak tertandingi, tiada taranya, tertinggi. Sebagai contoh, dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 23, pada waktu penahbisan bait suci, Salomo memuji Allah demikian. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Perhatikan bahwa pernyataan Salomo tentang Allah yang tidak ada bandingannya ini tanpa perkecualian. Tidak ada Allah di langit di atas dan di bumi di bawah yang seperti Allah. Kita mendapati pernyataan-pernyataan serupa dalam Mazmur pasal 71 ayat 19, Mazmur pasal 86 ayat 8, dan Mazmur pasal 89 ayat 7. Dan dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 22, Daud mengatakan demikian. Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Kita lihat di sini bahwa Daud mengatakan bahwa Allah tidak ada bandingannya dalam cara yang mengungkapkan apa artinya menjadi Allah. Daud mengatakan bahwa Allah itu besar dan tidak ada yang sama seperti Dia. Tetapi Daud juga menegaskan bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yahweh atau Adonai Yahweh dalam bahasa Ibrani, begitu besar, sehingga tidak ada Allah selain Allah. Dengan mengatakan ini, Daud menyatakan bahwa fakta Allah tidak ada bandingannya ini esensial. Dan hal inilah yang menjadikan Allah, Allah. Bagian-bagian seperti Yesaya pasal 40 sampai pasal 46, dan Ayub pasal 40 sampai pasal 41, menyatakan hal yang sama. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang serupa meneguhkan dasar biblika yang membenarkan penelitian yang seksama dari kesempurnaan Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Ayat-ayat ini mencerminkan ajaran biblika yang konsisten bahwa Allah terlalu tinggi untuk dapat dibandingkan dengan ciptaannya. Di masa sekarang, ketika aspek teologi proper ini dipertanyakan oleh sejumlah kalangan dan sangat diremehkan oleh banyak orang, kitab suci tetap mengungkapkan bahwa Allah tiada tandingannya. Dan kenyataan ini menuntut kita untuk belajar sebanyak mungkin mengenai perbedaan Allah dengan ciptaannya. Setelah kita mengamati dasar biblika untuk mengenali atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, kini kita membahas pokok yang kedua, keanekaragaman teologis terkait hal ini di antara kalangan Injili. Kitab suci tidak memberi kita sebuah daftar yang pasti dan lengkap dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Sebaliknya, pengajaran biblika terkait hal-hal ini hanya muncul di sana-sini dengan cara ini dan itu. Karena itu,
Mengenali kesempurnaan ilahi ini mirip dengan menyusun sebuah panel jendela yang rumit rancangannya, yang terdiri dari pecahan kaca berwarna dengan berbagai bentuk dan warna yang muncul di berbagai tempat dalam Alkitab. Dapat Anda bayangkan betapa rumitnya proses pengenalan bentuk-bentuk dan warna pecahan-pecahan itu dan proses pencatatan serta penyatuannya. Jadi, meskipun kita mempunyai banyak kesamaan terkait pandangan kita, tidak mengherankan jika kalangan Injili membuat berbagai daftar yang berbeda-beda dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Kita dapat mencoba memahami keanekaragaman teologis ini dengan beberapa cara. Tetapi untuk mempermudah, mari kita melihat 3 naskah historis dari beberapa denominasi gereja Protestan. Pertama, kita akan meninjau pengakuan Augsburg Confession. Kedua, kita akan membahas Belgic Confession. Dan ketiga, kita akan melihat Westminster Shorter Catechism. Mari kita mulai dengan Augsburg Confession yang ditulis pada tahun 1530. Dalam pelajaran kita sebelumnya, kita melihat bahwa artikel pertama dari pengakuan Lutheran Augsburg Confession merangkum atribut-atribut Allah sebagai berikut. Ada satu esensi ilahi yang dinamakan Allah dan yang memang adalah Allah. Kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, memiliki kuasa, hikmat, dan kebaikan yang tak terbatas. Di sini kita lihat bahwa artikel ini berbicara tentang 6 kesempurnaan ilahi. Lazimnya istilah-istilah kuasa, hikmat, dan kebaikan diasosiasikan dengan atribut-atribut Allah yang dapat dikomunikasikan. Meskipun sebenarnya ini merupakan penyederhanaan yang berlebihan. Ciptaan Allah dan teristimewa manusia juga mendapat bagian dalam ciri-ciri ini dalam skala terbatas sebagai makhluk yang fana. Juga adalah hal yang lazim untuk mengidentifikasi hal kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, dan istilah tak terbatas dengan atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Dalam hal-hal ini, Allah berbeda dari ciptaannya. Sambil mengingat atribut-atribut yang tidak dapat dikomunikasikan yang dicatat dalam Augsburg Confession, mari sekarang kita mengamati keanekaragaman teologis di antara kalangan Injili dengan melihat pengakuan Reform Belgic Confession yang ditulis pada tahun 1561. Dalam artikel pertama dari Belgic Confession, kita membaca kata-kata ini. Hanya ada satu keberadaan rohani yang tunggal yang kita namakan Allah. Ia kekal, tidak dapat dipahami, tidak kasat mata, tidak berubah, tidak terbatas, maha kuasa, bijaksana, adil, baik, dan sumber segala kebaikan yang melimpah. Kita lihat di sini setelah mengatakan bahwa Allah adalah keberadaan yang rohani, berdasarkan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Belgic Confession mendeskripsikan Allah dengan 10 istilah lain. Sekali lagi, ini adalah penyederhanaan yang berlebihan. Tetapi pada umumnya para teolog memandang sebutan maha kuasa, bijaksana, adil, dan baik sebagai atribut-atribut yang dapat dikomunikasikan. Karena kita berbagi kuasa, hikmat, keadilan, dan kebaikan dengan Allah pada skala makhluk yang fana. Istilah tunggal, yang artinya Allah tidak terbagi dalam bagian-bagian, kekal, tidak dapat dipahami, yang berarti kita tidak dapat memahami sesuatu pun tentang Allah sepenuhnya, tidak kasat mata, tidak berubah atau tetap, dan tidak terbatas, biasanya dipandang sebagai atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Dalam diskusi kita terkait keanekaragaman teologis dalam mengenali atribut-atribut Allah, kita telah melihat bagaimana Augsburg Confession dan Belgic Confession menampilkan atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Sekarang marilah kita melihat naskah penting kita yang ketiga, Katekismus Puritan, Westminster Shorter Catechism, yang ditulis pada tahun 1647. Pertanyaan dan jawaban nomor 4 dari Westminster Shorter Catechism berbunyi sebagai berikut. Apakah
Allah? Katekismus menjawab, Allah adalah roh, tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah dalam keberadaannya, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya. Setelah mendeskripsikan Allah sebagai roh, katekismus singkat ini mencatat 10 kesempurnaan ilahi. Sekali lagi, nanti akan kita lihat bahwa hal-hal ini sebenarnya rumit, tetapi sudah lazim orang berbicara tentang keberadaan, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenaran sebagai atribut-atribut yang dapat dikomunikasikan, dan juga lazim untuk mengidentifikasi tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah atau tetap dengan atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Apabila kita membandingkan ketiga daftar dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan ini, kita dapat melihat bahwa ketiganya tidak sama. Ketiga-tiganya menyebutkan bahwa Allah kekal dan Allah tidak terbatas. Tetapi hanya Belgic Confession dan Shorter Catechism yang menegaskan bahwa Allah adalah keberadaan rohani atau roh, dan bahwa Allah tetap dan tidak berubah. Hanya Augsburg Confession yang menegaskan bahwa Allah itu tanpa tubuh dan tanpa bagian-bagian, dan hanya Belgic Confession yang mengatakan bahwa Allah itu tunggal, tidak dapat dipahami, dan tidak kasat mata. Kita melihat dari perbandingan-perbandingan ini bahwa kalangan Injili mengekspresikan atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dalam cara-cara yang berbeda. Tetapi berapa banyak perbedaan substansial yang terlihat dalam daftar ini? Ketika siswa-siswa teologi pertama kali mengetahui bahwa kalangan Injili tidak semuanya menggunakan terminologi yang sama untuk atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, mereka seringkali berasumsi bahwa kita mempercayai hal-hal yang sangat berbeda tentang Allah. Tetapi yang lebih sering terjadi ialah bahwa pembedaan-pembedaan dalam daftar kita dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan hanya menunjukkan keanekaragaman dalam terminologi. Meskipun pengikut-pengikut Kristus yang setia menggunakan istilah-istilah teknis yang berbeda-beda untuk mencatat atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, secara umum, daftar-daftar ini tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dalam konsep atau kepercayaan kita tentang Allah. Telah kita singgung di atas bahwa Augsburg Confession mengatakan bahwa Allah itu tanpa tubuh. Meskipun Belgic Confession dan Westminster Shorter Catechism tidak menggunakan ekspresi ini, keduanya juga menyiratkan kepercayaan atau konsep yang sama. Belgic Confession menyinggung hal ini dengan mengatakan bahwa Allah adalah suatu keberadaan rohani dan tidak kasat mata. Dan Westminster Shorter Catechism menegaskan bahwa Allah adalah roh dan karenanya tanpa tubuh. Augsburg Confession juga menegaskan bahwa Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Dan Belgic Confession mengatakan hal yang sama dengan deskripsinya bahwa Allah itu tunggal. Telah kita singgung di depan bahwa tunggal adalah istilah yang berarti tidak terbagi atau tanpa bagian-bagian. Dan Westminster Shorter Catechism juga mencakup atribut ini dengan mengatakan bahwa Allah tidak terbatas. Ia tidak mempunyai bagian-bagian karena kesempurnaannya tidak mempunyai batas. Demikian pula, hanya Belgic Confession yang mengatakan bahwa Allah tidak dapat dipahami. Tetapi Augsburg Confession dan Westminster Shorter Catechism menyiratkan atribut ilahi ini dengan menggunakan istilah tidak terbatas. Karena akal budi Allah tidak ada batasnya, kita tidak dapat memahami Dia. Jelaslah bahwa cara-cara para teolog mencatat atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan ini berbeda-beda. Tetapi seperti telah kita lihat, konsep kita tentang Allah pada dasarnya tidak berbeda. Jadi, kita harus selalu memandang melampaui istilah-istilah teknis tertentu dan berfokus pada konsep atau kepercayaan yang diindikasikannya. Ketika para teolog melakukan pekerjaan mereka, atau ketika sekelompok orang percaya berkumpul untuk berupaya menyusun pengakuan-pengakuan yang dapat diberikan kepada gereja untuk dapat mendeskripsikan kepercayaan dan teologi gereja dalam semuanya ini, Anda berusaha mendeskripsikan realitas yang sama, jika umat memang sependapat.
Namun pilihan-pilihan mereka mungkin berbeda. Kita perlu berupaya mencari apa yang mendasari hal yang sedang diusahakan untuk dideskripsikan itu dan membandingkan hal-hal itu. Dan yang bisa lebih membingungkan lagi ialah apabila dua kelompok orang yang berbeda menggunakan kata yang sama untuk mendeskripsikan dua hal yang amat berbeda. Kita harus berusaha menggali di balik kata-kata tersebut untuk menemukan apa yang hendak dideskripsikan oleh para teolog atau para penulis dari pengakuan-pengakuan ini. Kita harus menimba apa yang terpendam di bawahnya dan membandingkannya serta melihat apakah ada perbedaan atau tidak di sana. Dan seringkali ketika kita melakukan hal itu, kita mendapati bahwa perbedaannya tidak sebesar yang kita sangka. Sebab ini tetap adalah pengakuan-pengakuan yang berakar dalam otoritas kitab suci dan karya Kristus. Jadi meskipun mereka menggunakan kata-kata yang berbeda untuk mendeskripsikan satu realitas, tetaplah realitas yang satu itu yang mereka maksudkan. Hal ini terutama penting ketika kita menyadari bahwa istilah-istilah lain seringkali juga digunakan bagi atribut-atribut ini. Sebagai contoh, kalangan Injili seringkali menunjuk pada kemahahadiran Allah, kenyataan bahwa Allah ada di mana-mana, kemahatauan Allah, kenyataan bahwa Dia mengetahui segala sesuatu, dan kemahakuasaan Allah, kenyataan bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Banyak teolog juga berbicara tentang aseiti Allah, kenyataan bahwa Allah ada dari dirinya sendiri dan tidak tergantung dari ciptaannya. Dan kedaulatan Allah, kenyataan bahwa Allah mengendalikan ciptaan sepenuhnya. Memang ada perbedaan pendapat terkait beberapa rincian dari doktrin-doktrin ini. Namun pada umumnya, perbedaan-perbedaan dalam terminologi tidak menunjukkan perbedaan pendapat yang berarti di antara teolog-teolog Injili yang berpengetahuan. Setelah kita membahas dasar biblika untuk mengenali bagaimana perbedaan Allah dari ciptaannya, dan keanekaragaman teologis di antara kalangan Injili terkait aspek ini dari doktrin Allah, kini kita akan membahas lingkup yang luas dari perspektif biblika yang membantu kita untuk mendefinisikan kesempurnaan-kesempurnaan ilahi ini sepenuhnya. Tidak begitu sulit untuk menyusun sebuah daftar dari ekspresi-ekspresi yang mendeskripsikan bagaimana perbedaan Allah dengan ciptaannya. Tapi lebih sulit untuk mengasosiasikan ekspresi-ekspresi ini dengan begitu banyak pengajaran kitab suci yang relevan. Atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan adalah beberapa konsep yang paling abstrak dalam teologi Kristen. Karena itu, orang-orang Kristen seringkali menafsirkan ekspresi-ekspresi ini secara sangat berbeda satu dengan yang lain. Untuk melihat luasnya perspektif biblika yang harus kita perhatikan, kita akan memandang ke dua arah. Pertama, kita akan melihat bagaimana kitab suci berfokus pada transendensi ilahi untuk menjelaskan atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Dan kedua, kita akan menyelidiki apa yang diajarkan kitab suci mengenai imanensi ilahi. Mari kita lihat dahulu ajaran biblika tentang transendensi ilahi. Transendensi mempunyai konsep di atas dan melampaui. Jadi jika kita berbicara tentang transendensi Allah, yang kita maksudkan adalah bahwa Dia transenden, Allah dalam natur hakikinya sendiri. Sebenarnya ini adalah bahasa kiasan. Maksudnya, cara kita berpikir tentang Allah, kita harus merenungkan bahwa Allah lebih besar dan di atas manusia. Jadi kita berbicara tentang transendensi Allah atau transendensi ilahi adalah mendeskripsikan Allah sebagai Allah yang secara hakiki dalam naturnya adalah Allah, bukan berhala. Bukan Allah yang dimanipulasi oleh manusia atau dikendalikan secara gaib, melainkan Allah. Jadi bagian dari merenungkan siapa Allah itu adalah menerima bahwa Dia benar-benar Allah, dan karena itu layak disembah. Yesaya, kudus, 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 Allah yang besar dan dahsyat ini, Sang Pencipta, penguasa waktu dan ruang, jauh lebih tinggi melampaui segenap ciptaannya, dan jauh di atas dan di luar manipulasi manusia. Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang transendensi ilahi, maksudnya ialah Allah tidak dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkannya bagi ciptaannya. Ia ada di atas dan di luar ciptaan.
Setiap daftar baku dari atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan didasarkan pada apa yang Alkitab ajarkan mengenai transendensi Allah. Tetapi untuk menyederhanakan dan menghemat waktu, kita akan menelusuri Westminster Shorter Catechism pertanyaan keempat untuk mengilustrasikan apa yang kami maksudkan. Westminster Shorter Catechism berbicara tentang transendensi ilahi dengan mencatat 3 kesempurnaan yang tidak dapat dikomunikasikan, yaitu bahwa Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Mari kita lihat dahulu bagaimana kitab suci mengajar bahwa Allah tidak terbatas. Banyak orang Kristen tidak menyangka bahwa kata tidak terbatas tidak didapati dalam Alkitab. Sebenarnya ini adalah istilah teknis filosofis untuk sebuah konsep yang muncul dalam beragam cara di seluruh kitab suci. Dalam bahasa Inggris, kata infinite diterjemahkan dari 2 istilah teologis bahasa Latin. Yang pertama adalah immensus, yang berarti tidak terukur atau tidak terhitung. Yang kedua adalah infinitus, yang berarti tidak berkesudahan atau tidak terbatas. Jadi, ketika kita mengatakan Allah tidak terbatas, maksudnya ialah Allah bertolak belakang dengan ciptaannya yang terbatas. Ia tidak terukur, tidak terhitung, tidak berkesudahan, dan tidak terhingga. Dengan kata lain, kesempurnaan Allah tidak ada batasnya. Sejumlah ayat Alkitab dengan gamblang menunjuk pada bermacam-macam ketidakterbatasan Allah. Contohnya dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27, Salomo mengindikasikan bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang ketika ia menyatakan kepada Allah, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Dan dalam Roma pasal 11 ayat 33, Paulus mengindikasikan bahwa pengetahuan dan hikmat Allah tidak dapat diukur ketika ia berbicara tentang tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Dan seperti dikatakan pemazmur dalam Mazmur pasal 139 ayat 6, Allah begitu besar sehingga pengetahuan tentang Dia terlalu ajaib, terlalu tinggi untuk mencapainya. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang serupa mengindikasikan bahwa benarlah jika orang mengatakan bahwa Allah tidak terbatas dalam kesempurnaannya. Ketidakterbatasan Allah artinya Allah tidak terhingga. Kita hidup dalam batasan koordinat ruang dan waktu. Hidup kita berlangsung dalam batasan waktu dan ruang. Kedua koordinat itu pun sulit untuk dibicarakan dalam keadaan abstrak. Jadi jika kita mengatakan Allah tidak terhingga, kita sedang berupaya mengutarakan, mengkomunikasikan bahwa Allah tidak dibatasi seperti kita oleh waktu dan ruang. Jadi mengatakan eksistensi temporal Allah, yaitu terkait waktu, atau eksistensi spasial, yaitu terkait ruang, adalah pemakaian kata yang keliru. Allah sebenarnya, sekali lagi, kita menggunakan bahasa untuk berbicara mengenai suatu pengalaman yang melampaui pengalaman kita sendiri, berada di luar waktu. Tetapi di sini pun kita menggunakan bahasa spasial untuk berbicara tentang waktu. Jadi berbicara tentang ketidakterbatasan Allah adalah mengatakan bahwa Allah tidak dibatasi seperti kita dibatasi. Di samping meneguhkan transendensi ilahi dengan cara mengungkapkan bahwa Allah itu tidak terhingga, kitab suci juga merujuk secara langsung pada gagasan abstrak bahwa Allah itu kekal. Kata kekal kerap kali dipergunakan untuk menerjemahkan istilah-istilah biblika had, olam, dan kadang-kadang natsah dalam Perjanjian Lama, dan juga aion serta aionios dalam Perjanjian Lama bahasa Yunani atau Septuaginta dan Perjanjian Baru. Memang istilah-istilah ini juga diterapkan pada aspek-aspek ciptaan, tetapi tidak dalam arti yang sama seperti jika diterapkan pada Allah. Ciptaan adalah temporal, sementara, terbatas oleh waktu dalam berbagai cara. Tetapi Allah tidak. Allah itu kekal dalam arti bahwa kesempurnaan Allah tidak tergantung pada waktu. Sejumlah ayat Alkitab berbicara tentang dimensi-dimensi yang berbeda dari kekekalan Allah. Contohnya, 1 Timotius pasal 1 ayat 17 berbicara tentang Allah sebagai penguasa yang kekal. Ayat ini berbunyi, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman,
Allah yang kekal, yang esa. Makhluk-makhluk sorgawi memuji Allah yang kekal dalam Wahyu pasal 4 ayat 8, ketika mereka menyebut Dia yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan 2 Petrus pasal 3 ayat 8 menceritakan bagaimana Allah melampaui seluruh sejarah dengan mengatakan, di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ayat-ayat ini dan banyak ayat lain yang serupa menunjukkan dengan jelas bahwa kesempurnaan Allah itu kekal. Alkitab kerap kali berbicara bahwa Allah itu kekal. Ini berarti dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada awal, di mana tidak ada Allah, atau ketika Allah tidak eksis. Allah menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan. Tetapi Allah tidak mempunyai awal. Allah sudah ada dari kekekalan tanpa akhir. Dan Allah adalah Allah selama-lamanya. Jadi dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Maka, kekal menunjukkan bahwa Dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak ada suatu waktu di mana Allah tidak eksis, baik di masa lampau maupun di masa depan. Kitab suci tidak hanya menunjukkan transendensi ilahi dengan meneguhkan bahwa Allah tidak terbatas dan kekal, tetapi juga secara gamblang menunjuk pada fakta bahwa Allah tidak berubah. Ada beberapa istilah biblika yang mengindikasikan bahwa Allah tidak berubah. Kata kerja bahasa Ibrani, shanah, artinya berubah. Kata kerja, naham, artinya berganti pikiran. Dan dalam perjanjian baru, kata benda bahasa Yunani, paralage, berarti perubahan atau variasi. Dan dari pengalaman kita sehari-hari dan dari Alkitab, jelaslah bahwa segala sesuatu dalam ciptaan pada tingkat tertentu dapat berubah. Tetapi jika istilah-istilah ini diterapkan pada Allah, ini menunjukkan bagaimana Allah secara mengagumkan berbeda dari ciptaannya. Menurut Alkitab, kesempurnaan Allah tidak dapat berubah. Allah sendiri mengatakan dengan jelas bahwa Ia tidak berubah dalam Maliaki pasal 3 ayat 6. Dalam ayat ini Ia mengontraskan naturnya yang tetap dengan komitmen Israel yang tidak stabil dengan berfirman, Aku, Tuhan, tidak berubah. Bilangan pasal 23 ayat 19 mengontraskan Allah dengan manusia dengan mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga Ia menyesal. Dan dalam Yakobus pasal 1 ayat 17, Yakobus meyakinkan para pendengarnya akan konsistensi Allah dengan mendeskripsikan Dia sebagai Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang serupa menggambarkan Allah sebagai Dia yang tetap atau tidak berubah. Allah tidak berubah, dan hal ini dinyatakan secara khusus di banyak bagian Alkitab. Tetapi yang paling menonjol adalah Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah tidak berubah. Namun dalam Alkitab didapati hal-hal yang terkesan seperti perubahan. Ingat, Allah tidak menurunkan standarnya. Bukan seolah-olah Dia memandang umat manusia selama beberapa ribu tahun dan berkata, memang aku sudah tahu mereka tidak sempurna, tapi sekarang aku melihat betapa tidak sempurnanya mereka, jadi mereka tidak perlu mencapai standar yang sama. Hal-hal itu tidak pernah berubah. Apa yang Allah beritahukan kepada Musa di Gunung Sinai dan yang Allah ungkapkan di seluruh kitab suci masih tetap sama. Kita dituntut untuk memenuhi standar yang sama, yang akan sangat menakutkan seandainya tidak ada berita Injil yang juga tidak berubah. Bahwa Allah mengasihi ciptaannya sejak dahulu, dan khususnya sangat mengasihi umat manusia, sehingga Ia datang ke dalam dunia untuk membawa perbedaan dalam kehidupan kita, untuk mengubahnya, supaya kita tidak dibuang ke neraka untuk selamanya, melainkan dapat hidup bersama Dia di surga untuk selamanya. Apabila kita merenungkan wahyu umum dan kitab suci, sulit untuk menyangkali kenyataan bahwa Allah melampaui ciptaannya dalam ketiga hal ini. Ciptaan terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Ciptaan temporal, Allah kekal. Ciptaan dapat berubah, tetapi Allah tidak berubah.
Namun kita harus berhati-hati di sini. Istilah-istilah seperti tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah ini begitu abstrak, sehingga penafsirannya sering kali keliru. Sebagai contoh, banyak siswa-siswa teologi yang baru mulai belajar menganut pandangan yang ekstrim. Mereka berbuat seolah-olah atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan ini membentuk dinding pembatas yang tidak dapat ditembus antara Allah dan ciptaannya. Meskipun banyak pengajaran yang dengan jelas menegaskan hal yang sebaliknya, baik dalam kitab suci maupun teologi sistematika, ada orang-orang yang hanya melihat transendensi Allah. Mereka meyakinkan dirinya sendiri bahwa karena Allah itu tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah, maka dia tidak dapat benar-benar masuk dan terlibat dalam dunia yang terbatas, temporal, dan berubah. Contohnya, banyak orang berpendapat bahwa karena Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, Allah tidak pernah menyelidiki keadaan. Tetapi kitab suci menceritakan hal yang sebaliknya. Misalnya dalam Kejadian pasal 18 ayat 20-21, Allah mengutus malaikat sebagai mata-mata untuk menyelidiki dosa Sodom dan Gomora. Demikian pula ada orang-orang yang berpendapat bahwa karena Allah itu kekal, Allah tidak pernah menunggu untuk menanggapi ketaatan dan ketidaktaatan manusia. Kenyataannya, ia cukup sering melakukan hal ini. Contohnya, Ulangan pasal 8 ayat 2 menceritakan pada kita bahwa Allah menunggu untuk menghakimi Israel setelah keluar dari tanah Mesir, hingga setelah umat itu gagal dalam ujian-ujian ketaatan mereka. Selain itu, banyak orang mengatakan bahwa karena Allah tidak berubah, Allah tidak merespon doa-doa. Tetapi, Allah merespon doa-doa di seluruh Alkitab. Kita melihat hal ini di bagian seperti Keluaran pasal 32 ayat 14. Setelah Allah mengatakan bahwa ia akan membinasakan bangsa Israel di kaki gunung Sinai, ia merespon doa Musa dan tidak jadi membinasakan umatnya. Jadi bagaimana kalangan Injili mencocokkan pandangan mereka tentang atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dengan ajaran-ajaran kitab suci seperti ini? Sayangnya mereka terlalu sering memandang referensi-referensi biblika dari keterlibatan Allah dengan ciptaannya ini sebagai penampakan belaka. Dari sudut pandang ini, Allah tidak benar-benar melibatkan dirinya dengan ciptaannya. Ia hanya memberi kesan kepada kita bahwa ia melakukan hal itu. Tetapi jika kita memahami atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan dalam cara yang memperkecil kenyataan dari keterlibatannya dengan ciptaan, berarti kita menyangkali inti dari iman yang alkitabiah. Apa yang lebih penting dalam kitab suci selain dari fakta bahwa Allah sepenuhnya dan sungguh-sungguh terlibat dengan ciptaannya yang terbatas, temporal, dan mudah berubah? Apa yang lebih penting bagi kita semua daripada realitas bahwa Allah berinteraksi dengan kita? Untuk menghindari kesalahpahaman yang serius ini, kita harus selalu merenungkan lingkup sepenuhnya dari perspektif biblika tentang atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Kita telah melihat bagaimana kitab suci menunjuk kepada transendensi ilahi. Sekarang mari kita lihat bagaimana kitab suci juga meneguhkan imanensi ilahi. Secara keseluruhan, imanensi ilahi mengacu pada kenyataan dari keterlibatan Allah dengan ciptaannya. Sebenarnya, Alkitab jauh lebih banyak berbicara tentang keterlibatan Allah yang imanen di dalam dunia ketimbang tentang transendensinya. Kita melihat hal ini dalam begitu banyak cara kitab suci mencatat manifestasi historis Allah. Manifestasi historis adalah cara Allah melibatkan dirinya sendiri dengan perkembangan sejarah biblika. Kitab suci memberi kita banyak deskripsi tentang Allah, antara lain yang mengungkapkan berbagai nama dan gelarnya, menampilkan amat banyak metafora dan kiasan untuk Allah, dan mencatat sejumlah perbuatannya. Dalam beberapa hal, kitab suci berfokus pada manifestasi historis Allah dalam rentang waktu yang pendek. Dalam hal-hal lain, kitab suci merefleksikan pengungkapan historisnya selama rentang waktu yang panjang. Kitab suci mengisahkan aktivitas Allah di kediamannya di sorga dan di atas bumi. Kitab suci menyingkapkan berbagai hal
tentang interaksinya dengan dunia spiritual dan dunia jasmani, dengan kelompok-kelompok besar umat dan dengan kelompok-kelompok kecil, dengan keluarga-keluarga, dan bahkan dengan individu-individu. Patut disayangkan bahwa ada orang-orang Kristen yang berniat baik, namun salah menafsirkan penekanan Alkitab atas imanensi ilahi. Mereka memandang interaksi Allah dengan ciptaannya sebagai penyangkalan terhadap transendensi ilahinya. Beberapa dari pandangan-pandangan ini lebih ekstrim dari yang lain, tetapi dalam satu dan lain cara, mereka semua menekankan imanensi ilahi sedemikian rupa, sehingga mereka menolak atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Contohnya, mereka menyimpulkan bahwa Allah pastilah terbatas karena ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengutarakan kekesalannya, dan tidak segera membasmi kejahatan. Bahkan beberapa teolog mengatakan bahwa Allah tidak kekal karena ia menunggu sebelum bertindak, hingga setelah ia menguji umatnya, ia menawarkan keselamatan, dan ia mengancam dengan penghakiman. Teolog-teolog ini juga menyimpulkan bahwa Allah dapat berubah karena Allah menjawab doa, mengurungkan niatnya, dan merevisi prinsip-prinsip panduan. Pandangan-pandangan seperti ini menyangkali realitas dari transendensi ilahi demi mendukung imanensi ilahi. Namun, menyangkali bahwa Allah tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah dalam cara ini juga sama dengan menyangkali iman yang alkitabiah. Bagaimana kita bisa yakin bahwa keputusan Allah tidak akan gagal seandainya Allah terbatas dalam kuasanya? Bagaimana kita bisa yakin bahwa Kristus telah menjamin keselamatan kekal kita seandainya Allah terpengaruh oleh waktu? Bagaimana kita bisa menegaskan bahwa janji-janji Allah dapat dipercaya seandainya Allah dapat berubah? Betapapun pentingnya menegaskan imanensi Allah, keterlibatan Allah sepenuhnya dalam sejarah, kita juga harus menegaskan apa yang diajarkan kitab suci tentang atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Untuk memahami atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan, kita harus berpegang teguh pada lingkup yang sepenuhnya dari perspektif biblika terkait transendensi Allah dan imanensi Allah. Sebagaimana halnya dengan banyak subjek lainnya seperti Trinitas dan kedua natur Kristus, kita berhadapan dengan kebenaran-kebenaran tentang Allah yang ada di luar jangkauan kita. Tetapi dalam analisis terakhir, kitab suci memanggil kita untuk memegang erat kedua hal ini, transendensi Allah dan imanensi Allah. Mazmur pasal 115 ayat 3 meringkas pandangan biblika ini sebagai berikut. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Perhatikan bagaimana ayat ini memandang transendensi Allah, kenyataan bahwa Allah ada di sorga, sebagai dasar yang karenanya kita bisa yakin bahwa ia melakukan apa yang dikehendakinya dalam ciptaan. Meskipun terkesan misterius, Allah tidak terbatas. Tetapi ini bukan berarti bahwa ia tidak terlibat dengan yang terbatas. Dari sudut pandang biblika, justru oleh karena Allah tidak terbatas, maka ia dapat sepenuhnya masuk ke alam yang terbatas kapan saja ia menghendakinya. Allah itu kekal, tetapi ini bukan berarti bahwa ia ada di luar waktu. Sebaliknya, kekekalannya adalah alasannya ia dapat berpartisipasi di dalam waktu dengan cara apapun yang dikehendakinya. Allah tidak berubah, tetapi ini bukan berarti bahwa ia tidak hadir dalam alam perubahan. Justru oleh karena Allah tidak berubah dalam segala kesempurnaannya, maka ia mengikut sertakan ciptaannya yang berubah sebagaimana dikehendakinya. Telah kita lihat bahwa kita harus memegang teguh pengajaran biblika sepenuhnya tentang transendensi Allah dan imanensi Allah jika kita ingin meraih pengertian yang benar tentang atribut-atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Para teolog bukan hanya berbicara tentang transendensi Allah, betapa tinggi dan mulianya Dia, tetapi juga tentang imanensi Allah, kedekatan kehadirannya. Dan kita melihat hal ini jelas sekali dalam Yesus Kristus dan dalam inkarnasinya,
di mana anak Allah yang tidak kasat mata menjadi kasat mata dalam bentuk tubuh manusia dan benar-benar masuk dalam situasi manusia kita. Saya berpendapat, kita juga melihat imanensi Allah dalam dekatnya kehadiran Allah Roh Kudus. Dan ini adalah satu misteri dari keberadaan dan karakter Allah. Ia transenden, jauh melampaui kita, namun sekaligus dekat pada kita dan akrab dengan kita. Ia juga imanen. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. he descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.